selamat hari Minggu. Gimana kabarnya di rumah? Pasti bosan ya. Kalau gitu, yuk kita mulai info pada hari ini. Kita mau nyanyi lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Pada inget kan lagunya? Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintas di padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oh gitu, kita nyanyi lebih cepat lagi ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintas di padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Gimana? Udah panas belum? Belum ya, kita masih mau nyanyi beberapa lagu lagi. Lagu kedua kita mau nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Pada tahu kan? Yuk kalau gitu kita masih bangkit berdiri, kita mulai. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan badanmu. Ting tong ngek ngok. Amin. Hati-hati gunakan badanmu. Ting tong ngek ngok. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan badanmu. Ting tong ngek ngok. Amin. Yeay. Adik-adik udah boleh duduk. Kita istirahat sebentar. Oke, lagu ketiga kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Pada tahu kan ya? Kalau gitu kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga.
mengucap doa yang baik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini kami sudah melakukan IMPA. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman ya Tuhan dari kakak layan kami. Kiranya ya Tuhan, Kau yang memberkati kami semua. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak layan dapat kami dengarkan dan dapat kami laksanakan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jerahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Kakak harap adik-adik yang di rumah sehat selalu dan juga jangan lupa untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah adik-adik, pada kesempatan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kira-kira dari pembacaan Alkitab hari ini ada yang tahu nggak kira-kira kita mau bahas apa? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang ada di pembuangan Babilonia. Nah, adik-adik, jadi pada zaman dahulu kala, bangsa Israel itu lama sekali tinggal di pembuangan. Puluhan tahun mereka tinggal di pembuangan Babel. Adik-adik, kira-kira nih kalau misalnya kita pikir-pikir tinggal di pembuangan itu enak atau enggak sih? Coba, menurut adik-adik gimana? Nah, benar adik-adik, tinggal di pembuangan itu ternyata nggak enak. Kira-kira kenapa ya nggak enak? Nah, jadi ketika bangsa Israel tinggal di pembuangan, yang ketika waktu itu mereka bisa melakukan banyak hal, tapi pas waktu mereka di pembuangan, mereka nggak bisa ngelakuin hal-hal itu lagi adik-adik. Mereka merasa tidak bebas. Nah, selain itu juga, mereka juga harus banyak melakukan hal-hal yang disuruh sama atasannya mereka. Mereka nggak bisa pergi-pergi, mereka nggak bisa senang-senang. Adik-adik, ketika bangsa Israel berada di pembuangan, tentunya Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan mengutus
Nabi Yehezkiel. Ada yang pernah dengar belum Nabi Yehezkiel? Siapa ya? Coba kita ingat-ingat lagi. Siapa Nabi Yehezkiel ya? Nah, jadi pada saat itu Tuhan mengutus Nabi Yehezkiel untuk memberitakan kabar baik ke bangsa Israel. Nabi Yehezkiel di sana mengingatkan bangsa Israel kalau Tuhan itu selalu ada dan setia bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, adik-adik, di dalam keseharian kita ternyata ada juga nih kondisi ketika kita nggak bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Contohnya apa ya? Seperti saat ini, ketika adik-adik harus di rumah seharian, misalnya biasanya kita pagi-pagi bangun tidur, kita udah siap-siap, kita mau pergi ke sekolah, tapi karena sekarang kita harus melakukan karantina di rumah, jadi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita harus belajar di rumah melalui online class. Selain itu apalagi adik-adik? Misalnya IMPA. Biasanya setiap minggu seperti hari ini, kita udah ada di gereja, bernyanyi muji Tuhan bersama-sama. Tapi hari ini kita masih bisa IMPA, namun melalui video seperti ini. Nah adik-adik, kira-kira kalau kita pikir-pikir lagi, apalagi ya yang bangsa Israel alami saat di pembuangan di Babel? Nah, ada nih adik-adik, ketika di pembuangan, anak-anak yang ada di sana, mereka harus melakukan hal-hal secara mandiri. Maksudnya mandiri itu sendiri. Jadi mereka harus bisa misalnya bisa makan sendiri, bersih-bersih sendiri, tidur sendiri, pokoknya apa-apa sendiri. Sekarang kakak mau tanya untuk adik-adik yang di rumah, siapa yang udah bisa makan sendiri? Coba angkat tangannya di rumah, kakak mau lihat. Oh, hebat. Sekarang coba kakak mau tanya lagi, tadi kan udah makan sendiri. Sekarang siapa yang udah bisa pakai sepatu sendiri? Coba angkat tangan. Oke, sekarang udah makan sendiri, pakai sepatu sendiri. Siapa yang udah bisa bantuin mamanya beres-beres di rumah sendiri? Coba angkat tangan, misalnya bantuin mama beresin mainan dan yang lain. Nah, itu untuk adik-adik yang masih kecil, untuk adik-adik yang TK, kita bisa melakukan hal-hal sendiri. Misalnya makan sendiri tadi, memakai sepatu sendiri, dan juga belajar sendiri, bantu mama beres-beres rumah sendiri, dan hal-hal yang lainnya. Nah, adik-adik, tentu aja pas kita masih bayi, masih kecil, kita nggak bisa melakukan itu sendiri. Tapi ketika kita sudah bertumbuh dewasa, Tuhan menolong kita dengan mengirimkan orang-orang yang menyayangi kita. Contohnya ada siapa aja? Ada mama, ada papa, ada kakak-kakak lain, ada adik, ada kakak yang mau membantu kita supaya kita bisa lebih mandiri dan bisa melakukan hal-hal yang lainnya sendiri. Nah, tidak hanya itu adik-adik. Ketika kita udah bisa melakukan hal sendiri, ternyata ada hal-hal lain nih. Misalnya adik-adik mengalami masalah, misalnya adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar atau mengalami masalah-masalah yang lain. Tuhan juga hadir pada saat itu melalui orang-orang di sekitar kita yang selalu mengingatkan adik-adik tentang bagaimana kita menghadapi situasi tersebut. Seperti yang tadi kakak udah bilang, ada orang tua, kakak-kakak lain, dan juga adik atau kakak yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik, jadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita adalah dengan cara Tuhan memakai orang-orang yang menyayangi kita tadi, agar kita bisa lebih mandiri, kita bisa menghadapi masalah atau kesulitan kita. Nah seperti itu adik-adik. Jadi, oleh karena itu, melalui firman hari ini, kakak mau ingetin nih, kalau kita harus belajar untuk mengucap syukur. Apa adik-adik yang di rumah coba ulangin? Mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur, Kak? Kita harus mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang sangat peduli sama kita. Allah yang mau membebaskan kita dari masalah-masalah kita, dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi melalui orang-orang yang Tuhan utus di sekitar kita. Nah, adik-adik,
Jadi hari ini kita mau belajar untuk mengucap syukur ya. Jangan lupa untuk mengucap syukur meskipun keadaan kita seperti ini, meskipun kita sedang menghadapi tantangan dalam hidup kita. Kita harus selalu belajar untuk mengucap syukur. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Nah, oke, sampai di situ. Oke adik-adik, sampai di situ firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik di rumah sehat-sehat selalu dan juga terus belajar firman Tuhan dan juga berdoa di rumah masing-masing. Oke, amin. Adik-adik, karena kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu sebelum kita melakukan aktivitas di rumah kita masing-masing ya. Ayo adik-adik, kakak mau lihat adik-adik yang di rumah sikap doanya yang baik, duduk yang manis, kita mau lipat tangannya, kita mau pejamkan mata kita, dan kita mau berdoa syafaat. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah belajar Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan kami masing-masing di rumah Tuhan. Kami juga belajar Tuhan tentang Nabi Yeskiel dan bangsa Israel yang berada di pembuangan Babilonia. Biar kiranya Tuhan kami boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang menghadapi pandemi corona. Tuhan yang kiranya mau berkati presiden dan juga jajaran pemerintahan di bawahnya, biar kiranya Tuhan yang mampukan mereka untuk dapat mengendalikan dan memimpin negara ini dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Tuhan yang berkati gereja kami Tuhan, dari setiap pelayan yang boleh terlibat dalam gereja kami, Tuhan yang berkati dan senantiasa pimpin hidup mereka Bapa, dan kiranya Tuhan bantu gereja kami Tuhan dalam melakukan pelayanan setiap harinya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mungkin teman-teman kami yang sedang sakit atau teman-teman kami yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan yang mau berkati, Tuhan yang mau sembuhkan dan pulihkan teman-teman kami yang sedang sakit. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, Tuhan yang juga berkati melalui kesehatan mereka, pekerjaan mereka, biar kiranya Tuhan yang selalu senantiasa pimpin orang tua kami dan juga sertai mereka dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang mau kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah adik-adik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas dari pemberitaan firman hari ini. Nah, aktivitas hari ini ada 3 kelas, yaitu nanti akan ditampilkan aktivitas untuk kelas TK, kelas AK, dan juga kelas AT. Adik-adik di rumah harap untuk mengerjakan aktivitas hari ini ya. Dan juga jangan lupa untuk hasilnya dikasih tahu ke guru-guru kakak layan PLKPA, oke? Jadi setelah adik-adik selesai mengerjakan aktivitasnya, hasil aktivitasnya boleh di-share ke kakak-kakak layan. Dan nanti kakak-kakak layan akan lihat nih aktivitas dari adik-adik. Kira-kira adik-adik udah selesai IMPA di rumah atau belum ya? Oke, berikut adalah aktivitas untuk kelas TK dulu ya. Kelas TK, nanti selanjutnya kelas AK dan juga kelas AT. Ini dia.
Oke adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan cerita, sekarang saatnya untuk menghafal ayat hafalan. Adik-adik perhatikan ya, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Ayo kita sama-sama membaca. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lagi, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang kakak Geni hapus tulisannya, tinggal gambarnya aja ya. Ayo mulai. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lagi, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sekarang gambarnya Kak Geni ilangin, jadi kosong. Adik-adik sudah hafal apa belum? Ayo kita coba ya. 1, 2, 3. Pintar, semuanya sudah menghafal. Oke, sekarang kembali lagi ke Kak Feni. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati.